Syarat ketiga yang keluar dari mulut Kartini adalah saya mengharuskan suami saya membantu saya dalam mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Welcome back to my channel and it's me, Ivani. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keadaan yang sehat-sehat semua. Ingat teman-teman, sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh, terutama di saat-saat seperti ini, di mana sepertinya kita jangan sampai sakit. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu happy, selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan saya berdoa, saya berharap semua tetap dalam lindungan Tuhan. Ya, teman-teman, hari ini saya akan membawakan cerita kembali dari tanah air. Cerita dari film yang saya ambil dari film Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, yang diperankan oleh Dian Sastro. Tentunya teman-teman sudah mengenal pahlawan kita yang satu ini. Mari kita mengenal pahlawan kita ini lebih dekat dari ulasan filmnya. Yuk kita langsung saja teman-teman. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Ia adalah salah satu anak dari pasangan Aryo Sosroningrat dan ibunya yang bernama M.A. Ngasirah. Aryo Sosroningrat ini yang ayahnya adalah seorang dari keturunan bangsawan dan ibunya adalah seorang yang dari keturunan keluarga biasa-biasa saja. Ketika ayahnya menginjak dewasa, ayahnya sudah menikahi dengan M.A. Ngasirah, ibunya si Raden Ajeng Kartini ini. Tetapi untuk meloloskan dirinya menjadi seorang bupati yang pada masa itu diwajibkan untuk menikah dengan seorang bangsawan juga, maka terpaksa ayahnya menikah lagi dengan Raden Ayu Murwan yang merupakan ibu tirinya Raden Ajeng Kartini. Jadi, di dalam satu rumah, ayahnya memiliki dua istri, yaitu Raden Ayu Murwan dan M.A. Ngasirah, yang mana putra-putri yang dihasilkan dari perkawinannya dengan M.A. Ngasirah dan dengan Raden Ayu Murwan itu diharuskan dan diwajibkan menjadi Raden Mas dan Raden Ayu. Latar belakang keluarga ini dulu tuh cukup aneh ya teman-teman. Jadi M.A. Ngasirah di rumahnya sendiri dianggap menjadi seorang pembantu yang harus diwajibkan dipanggil Yu Ngasirah oleh anak-anaknya sendiri. Jadi Yu Ngasirah melayani anak-anaknya seperti anak-anak majikannya. Dan yang dipanggil ibu adalah ibu angkatnya, yaitu Raden Ayu Murwan. Hal ini cukup membuat Kartini kecil sangat tersiksa. Belum apa-apa, di rumahnya sendiri ia harus memperlakukan ibunya sendiri selayaknya seperti seorang pembantu. Maka dari itu, mulai dari kecil, Raden Ajeng Kartini ini sudah punya sedikit rasa tidak suka dan ingin memberontak terhadap kondisi ini. Di dalam cerita ini, diceritakan bahwa Kartini sudah tidak bersekolah lagi dan sudah masuk dalam pingitan. Kalau dari artikel-artikel yang saya baca, pingitan ini mulai dari umur 12 tahun nih teman-teman. Tetapi di dalam film ini kayaknya sih sudah lebih dewasa dari 12 tahun. Mulai dari masa itulah Kartini mulai dipingit atau remaja-remaja perempuan seusia itulah mulai dipingit. Untuk apa sih dipingit? Dipingit yaitu di rumah diajari bertata cara bagaimana caranya menjadi seorang Raden Ayu. Dan hal ini membuat Kartini merasa terkekang. Kartini memiliki nama kecil Trinil. Jadi Trinil ini dilatih nih teman-teman untuk menjadi seorang Raden Ayu dari cara mulai berjalan, cara mulai menyajikan makan, luluran, merawat tubuh. Jadi itulah yang ia lakukan di rumah. Hal ini sangat membuat Kartini Trinil tersiksa banget deh tentunya. Sampai pada suatu hari Trinil ini ngobrol-ngobrol gitu sama kakaknya sendiri, yaitu Raden Mas Kartono.
Kartono ini terkenal sangat-sangat jenius dan pintar, menguasai 35 bahasa asing pada zamannya loh teman-teman. Kartono melihat adiknya ini kok susah, murung, lalu akhirnya Kartono menghibur adiknya Trinil, dan Kartono mengatakan, "Trinil, mau nggak kamu bebas dari pintu pingitan?" Ya mau dong, karena memang itu harapannya si Trinil. Akhirnya Kartono memberikan, sebelum ia pergi lagi nih ke Belanda, si Kartono memberikan kunci lemari di kamarnya Kartono sendiri. Jadi Kartono bilang, "Trinil, ini adalah kunci untuk menuju dunia yang berbeda." Kartini dengan bingung menerima kunci itu, lalu setelah Kartono pergi, Kartini buru-buru untuk mendatangi kamar Kartono dan mencari tahu ada apa ya di dalam kamarnya Kartono. Ada apa yang bisa ia buka dengan kunci yang baru aja diberikan oleh Kartono. Kartini mengendap-endap menuju kamarnya Kartono, lalu membuka pintu lemari yang ada di dalamnya Kartono. Dan ternyata nih teman-teman, di dalam lemari itu berisi banyak buku-buku yang selama ini dikoleksi oleh kakaknya Kartono. Lalu Kartini mulai membaca buku-buku itu, buku-buku dalam bahasa Belanda tentunya, dan Kartini sangat-sangat merasa tertarik. Jadi di antaranya banyak juga novel-novel, banyak juga cerita-cerita mengenai perjuangan seorang wanita, dan cerita-cerita yang menginspirasi. Hal ini membuat Trinil tuh rasanya kayak, wow, saya out of the Jepara nih, saya of my country. Jadi dia membaca sesuatu hal dan dia membayangkan, oh begitu ya kehidupan di luar sana. Dan hal ini sangat menginspirasinya untuk akhirnya dia mulai rajin membaca dan juga mulai rajin menulis. Tidak lama setelah Kartini dipingit, adik-adiknya pun juga dipingit. Adik-adiknya yaitu Rukmini yang dimainkan oleh Acha Septiasa, dan juga ada Kardina yang diperankan oleh Ayu Sita. Mereka ini masuk juga dalam pingitan, di mana Kartini adalah kakak dari mereka ya. Nah, di sini Kartini sangat mempengaruhi mereka bahwa ya udah yuk kita bertiga ini nggak usah pakai acara resmi-resmian yuk. Kita bertiga ini jadi teman dekat, kita bertiga menjadi Raden Ayu yang berbeda yuk gitu. Jadi Kartini mulai mengajarkan adik-adiknya ini juga membaca buku-bukunya dari kakaknya si Kartono, juga mengajarkan bahwa menjadi seorang perempuan itu harus punya guna untuk sesama dan harus juga punya pendirian, harus punya pendidikan untuk mengubah dunia. Sungguh di sini saya merasa terenyuh nih teman-teman dengan sosoknya Kartini pada masa itu. Tentu saja, kepandaian dan kepintaran Kartini ini, terutama di bidang menulis, mendapat perhatian khusus pemerintahan Belanda pada saat itu. Mereka berpikir bahwa tulisan-tulisan yang dibuat Kartini itu tulisan-tulisan ayahnya, dan mereka kaget banget kalau ternyata yang menulis itu adalah Kartini sendiri, gitu. Jadi, walaupun Kartini dalam pingitan, ayahnya Kartini pun, Adipati Aryo Sosroningrat ini sangat mendukung putrinya untuk terus menggali. Dan tidak hanya Kartini saja, Kardina dan Rukmini pun juga mendapatkan hal yang sama. Tentu saja hal itu tidak bisa terlalu mulus dijalankan oleh Kartini dan adik-adiknya. Karena pada masa itu memang masa-masa di mana perempuan itu harusnya ya di dapur aja. Mana ada perempuan yang menggali terus pendidikannya, lalu mengembangkan jiwa bisnis lah, itu sama sekali tidak masuk di dalam kamusnya perempuan-perempuan Jawa pada masa itu. Di masa itu, di mana Kartini harus melawan berbagai macam tradisi, Kartini dan adik-adiknya tetap maju terus untuk mengembangkan Jepara. Mulai dari meminta tukang ukir Jepara untuk membuat mebel-mebel yang kemudian dikirim ke Belanda, lalu mengusahakan batik-batik yang ia tulis sendiri, adiknya Kartini, Rukmini. Hal ini sangat membuat Jepara maju pada saat itu.
Dan ini sangat membanggakan tentunya ayahnya sendiri yang sebagai seorang bupati. Selain seringnya ia menyuarakan kesetaraan antar sesama manusia dan membangun orang-orang di sekitarnya menjadi orang-orang yang lebih bermartabat, Kartini juga menyuarakan ketidaksukaannya kepada poligami. Ya, pada masa itu nih teman-teman, masa itu adalah masa yang penuh dengan poligami. Ia sendiri menjadi saksinya ketika ayahnya harus menikah demi menjadi bupati, dan ibunya sendiri menjadi pembantu di rumahnya sendiri. Dan hal ini membuat ia sangat tidak suka yang namanya poligami. Hal ini juga membuat Kartini berusaha nih untuk keluar dari Jepara. Kartini berusaha juga banyak melakukan connecting sama teman-temannya lainnya yang ada di Belanda. Kan banyak teman-temannya dia orang Belanda, dan ia mengusahakan agar Besi bisa tetap terhubung dengan kakaknya juga Kartono yang ada di Belanda, agar ia bisa memperoleh beasiswa dan melarikan diri ke Belanda. Tetapi sangat disayangkan, ayahnya jatuh sakit, dan artinya itu dukungan kepada dirinya itu berkurang. Ayahnya sangat mendukung Kartini untuk pergi meraih beasiswanya. Tetapi sebelum beasiswanya itu dikabarin berhasil, ayahnya ini keburu jatuh sakit. Dan keluarga memaksa ia untuk tetap menjalankan perannya sebagai Raden Ayu, yaitu menikah. Dan pada saat itu memang Kartini ini sudah dilirik oleh seorang Bupati Rembang yang bernama Raden Mas Adipati Joyo Diningrat. Ia adalah seorang Bupati Rembang yang sudah memiliki 3 istri. Bayangkan, si Kartini ini kan sangat tidak suka dengan poligami. Lalu ia malah dipinang dengan seorang Bupati Rembang yang sudah memiliki 3 istri. Pada saat itu keluarganya sangat mendukung Kartini untuk menikah saja dibanding menunggu beasiswanya. Tapi awalnya Kartini masih terus membangkang terus sampai akhirnya ia diberi pengertian oleh ibunya sendiri, M. Angasira, yang namanya pengabdian, mengajarkan bagaimana cinta kasih dan mengikuti tradisi, yang akhirnya dalam film ini pun Kartini mau tidak mau akhirnya merelakan dirinya untuk menerima pinangan dari Bupati Rembang ini. Dan Kartini membuat beberapa syarat nih teman-teman, membuat beberapa syarat yang dia pikir kalau syarat ini susah nih, harusnya Bupati Rembang ini tidak bisa menjalankan syaratnya lalu tidak jadi menikah. Apa saja syarat-syaratnya? Syaratnya cukup unik. Syaratnya itu 1, Kartini menolak untuk mencuci kaki, tradisi mencuci kaki Raden Mas Joyo Diningrat di pelaminan. Yang kedua, Kartini tidak mau dibebani dengan segala macam tata cara sopan santun. No, saya mau hidup biasa-biasa saja dalam rumah tangga saya sendiri. Syarat ketiga yang keluar dari mulut Kartini adalah, saya mengharuskan suami saya membantu saya dalam mendirikan sekolah untuk perempuan dan orang miskin. Yang keempat, Kartini ingin agar ayahnya memindahkan Yu Ngasirah ke rumah depan, mendapat kamar biasa aja, bukan kamar pembantu lagi nih teman-teman. Jadi Yu juga tidak disebut dengan kata-kata Yu lagi, melainkan dengan Mas Ajeng, atau itu artinya ibu. Yang jadi semua anak-anaknya bisa dan bebas memanggil Yu Ngasirah dengan sebutan Mas Ajeng, yaitu ibu, bukan dengan pembantu lagi. Scan ini juga cukup ketika si Kartini membawakan syarat-syaratnya, cukup membuat saya sedih dan bangga mempunyai pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini. Tak disangka oleh Kartini, ternyata persyaratan-persyaratan ini diterima baik oleh ayahnya maupun oleh calon suaminya. Dan itu sempat membuat perasaannya si Kartini ini sangat down, karena ia mengharapkan agar calonnya ini, Bupati Rembang, tidak mau dengan persyaratan yang diajukan. Tapi Bupati Rembang mau, dan malahan memang dia mendukung Kartini untuk mendirikan sekolah.
akhirnya Kartini harus menikah dengan Bupati Rembang. Dan setelah ia menikah, diceritakan bahwa 3 hari kemudian beasiswanya yang ke Belanda itu akhirnya keluar juga dong. Dan dengan sangat menyesal, Kartini terpaksa menolaknya karena ia sudah menikah. The end. Ceritanya sih sudah sampai situ aja nih teman-teman kalau dari filmnya, tetapi saya tertarik untuk menyelesaikannya lagi hasil dari saya baca-baca nih teman-teman. Jadi akhirnya Kartini menikah, mendirikan sekolah, dan ia cukup puas juga karena suaminya sangat membantunya dalam mendirikan sekolah. Kartini, Kardina adiknya, dan Rukmini juga masing-masing itu didukung suaminya dan berhasil Kardina mendirikan rumah sakit dan Rukmini juga mendirikan sekolah juga. Dan akhirnya Kartini ini dalam rumah tangganya akhirnya ia melahirkan anak pertamanya, dan kemudian sayangnya Kartini mesti meninggal di usia muda karena pada saat hamil anak pertamanya itu ia menderita preeklamsia, yaitu darah tinggi yang datang pada saat kehamilan dan tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Jadi after 4 hari ia melahirkan, Kartini pun meninggal. Surat-suratnya yang berhasil Kartini sering buat dan Kartini kirimkan kepada sahabat-sahabatnya di Eropa itu dibukukan oleh teman Belandanya yang bernama H.J. Adbendanon, yang akhirnya menjadi buku yang kita kenal dengan nama Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini ini adalah seorang pahlawan yang benar-benar sangat menginspirasi, dan saya baru mendalaminya setelah melihat film yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo ini, dan itu sangat membuat saya wow, ternyata seorang Kartini ini yang selama ini saya kenal begitu-begitu doang ternyata memiliki sifat yang sangat bagus ya, karena menyetarakan posisi pria dan wanita, menolak dan mendobrak tradisi poligami dan sebagainya. Oke guys, teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Saya berharap kalian semua suka, dan kalau suka jangan lupa klik like-nya, tulis di kolom komentar kalau ada komentar, kalau ada ide-ide, bahkan kalau ada masukan untuk saya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke guys, thank you very much teman-teman sudah melihat video saya. I hope you enjoy it. Oke, bye. Namaste. Oh yeah, bring you up. Yeah, come on.